Berita akhir zaman, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Dialah Al-Mahdi Al-Muntazar, kunyahnya Al-Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nubuat Yerusalem dan ujian iman di akhir zaman. Setelah kita menyelami penantian kuno dan pertanda monumental dari gerbang timur, kini kita dihadapkan pada babak paling krusial, yaitu ujian keimanan yang sesungguhnya di akhir zaman. Ini adalah momen ketika keyakinan kita diuji, bukan oleh musuh yang jelas, melainkan oleh bias dan prasangka dalam diri kita sendiri, dan oleh pemahaman kita terhadap kebenaran yang mutlak. Memang, banyak dari kita lahir dan dibesarkan dalam suatu agama karena keturunan, bukan mengikuti orang yang membawakan wahyu petunjuk. Hal ini wajar, karena keyakinan tidak ada lagi Nabi dan Rasul adalah suatu keyakinan mutlak kebenarannya, sehingga kita hanya mengikuti petunjuk dari peninggalan orang dahulu. Jadi bukan seperti iman orang yang beriman hidup di zaman para Nabi dan Rasul. Bukan iman berdasarkan takwa, bukan iman mengikuti wahyu yang disampaikan seorang utusan Allah. Di masa para Nabi, iman seseorang seringkali berarti pilihan sadar untuk meninggalkan kepercayaan lama dengan mengikuti seorang rasul dan menentang arus masyarakat dan menghadapi tantangan besar demi memeluk kebenaran yang dibawa oleh utusan Tuhan. Iman mereka adalah hasil dari pencarian kebenaran, pengalaman langsung, dan keyakinan kokoh yang ditempa cobaan dengan mengikuti seorang rasul. Oleh karena itu, sangat wajar jika pemimpin akhir zaman, baik itu yang disebut Imam Mahdi dalam Islam, Mesias dalam Yudaisme, maupun Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dalam kekristenan, memiliki peran fundamental untuk meluruskan iman umat manusia. Peran ini bukan sekadar tentang menegakkan keadilan sosial atau mengalahkan musuh, tetapi yang terpenting adalah mengembalikan iman pada sumber asli kitab suci, menunjukkan kebenaran dengan bukti nyata, dan menguji kesungguhan iman kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira lillahu wajilat qulubuhum, wa idha tuliyat alaihim, ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini menggambarkan iman yang dinamis, yang bertambah dengan petunjuk, bukan iman statis yang hanya diwariskan. Maka, mari kita merenung kembali skenario yang tak terbayangkan. Bagaimana jika Palestina, tanah suci yang selama ini menjadi pusat konflik dan perjuangan, justru tidak menerima sosok yang datang itu pada awalnya? Bagaimana jika suara-suara penolakan, keraguan, atau bahkan permusuhan justru datang dari saudara-saudara seiman kita sendiri? Sebuah ironi yang pahit, namun dalam pusaran takdir akhir zaman, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan yang lebih mengejutkan, sebuah pertanyaan yang mungkin terasa mengguncang. Bagaimana jika justru bangsa Israel, yang selama ini seringkali kita anggap sebagai pihak yang berseberangan, menjadi pihak pertama yang menyambut, bahkan membela sosok yang dinanti ini? Apakah ini skenario yang mustahil? Ingatlah, hati manusia berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Dia yang maha kuasa membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35, Lillahu nuru las-samawati wal-ardi mathalu nurihi kamishkawatin fiha misbah. المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي لله لنوره من يشاء ويضرب لله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara
yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini berbicara tentang hidayah yang datang dari Allah. Hidayah itu bisa diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, melampaui batas-batas suku, ras, atau agama. Maka, pertanyaan yang lebih fundamental muncul, dan ini adalah ujian bagi setiap individu. Apakah kamu akan memerangi kebenaran hanya karena ia datang dan diterima oleh kaum yang berbeda denganmu, bahkan jika mereka selama ini kamu anggap sebagai musuh? Apakah kebencian dan prasangka yang telah mengakar dalam diri kita terhadap suatu kaum akan membutakan hati dan pikiran kita dari kebenaran mutlak yang nyata di hadapan mata? Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda lillahi atqakum inna lillaha 'alimun khabirun. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan adalah satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah, bukan ras, suku, bangsa, atau bahkan label agama yang kita kenakan. Hidayah adalah anugerah, bukan warisan. Ingatlah selalu, bukan karena kamu seorang Muslim, maka secara otomatis kamu pasti akan menerima kebenaran yang datang. Dan bukan pula karena mereka seorang Yahudi atau Kristen, maka pasti mereka akan menolaknya. Iman adalah urusan hati yang paling dalam, dan hidayah adalah milik Allah, yang bisa Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sosok yang datang di akhir zaman ini adalah satu. Dia bukan milik satu bangsa, satu suku, atau satu agama. Ia diutus untuk seluruh umat manusia, untuk membawa rahmat dan keadilan bagi semua, membersihkan bumi dari kezaliman dan menegakkan tauhid yang sejati, yang telah termaktub dalam kitab suci. Jika kamu menolak kehadirannya hanya karena Dia diterima oleh kaum yang berbeda denganmu, maka renungkanlah ini dalam-dalam. Apakah kamu tidak hanya menolak sosok yang dinanti ini, tetapi juga menolak seluruh rangkaian nubuat para nabi sebelumnya yang mengisyaratkan kedatangannya? Apakah kamu sedang menolak janji Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang penggenapan warisan bagi Bani Israel? Dan yang lebih dahsyat lagi, apakah kamu sedang mendustai ayat-ayat kitab suci yang kamu baca setiap hari, yang justru mengisyaratkan tentang tanda-tanda akhir zaman dan kedatangan seorang pemimpin yang adil? Bayangkanlah skenario ini, dan jawablah dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin Bani Israel berkata, Musa telah berdusta kepada kami tentang tanah yang dijanjikan itu? Atau, bahwa Allah telah mempermainkan kami dengan janji-janji yang tak pernah ditepati? Apakah kamu ingin menjadi penyebab Bani Israel kehilangan iman mereka kepada Allah dan para nabinya, hanya karena kamu menolak kehendak Allah yang telah tertulis dalam kitabnya? Apakah kamu ingin Allah disalahkan di hadapan seluruh umat manusia karena janji yang telah disampaikan kepada Nabi Musa seolah-olah tidak pernah ditepati? Renungkanlah betapa besar tanggung jawab moral dan spiritual yang akan kita pikul jika kita salah dalam menyikapi kedatangan sosok akhir zaman ini. Dengarkanlah dengan saksama, wahai manusia, dari berbagai latar belakang keyakinan. Sabda Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan. Mereka mengenakan jubah tanpa jahitan. Pikirkanlah, jubah tanpa jahitan. Bukankah itu pakaian ihram yang dikenakan saat haji atau umrah, simbol kesucian, kerendahan hati, dan ketundukan kepada Tuhan?
Apakah ini berarti mereka telah menunaikan ibadah haji atau umrah, atau menunjukkan adanya perubahan spiritual yang mendalam dalam diri mereka? Apakah mungkin mereka justru bukan pasukan Dajjal yang jahat, melainkan para pencari kebenaran yang tulus, yang hatinya terbuka untuk hidayah dari Tuhan? Atau, mungkinkah justru pemahaman kita yang selama ini terbalik? Mungkin saja, apa yang selama ini kamu sebut Dajjal, dengan segala prasangka, justru adalah sosok yang datang membawa kebenaran sejati. Dan sosok yang kamu bayangkan sebagai penyelamat, dengan segala ekspektasi yang mungkin tidak tepat, justru adalah fitnah yang menyesatkan. Bahkan mungkin Isa Al-Masih yang kita nantikan kedatangannya kembali, justru kamu anggap sebagai Dajjal, dan sebaliknya. Kenapa bisa terjadi kekeliruan yang sedemikian besar? Karena kita mungkin lebih percaya kepada nama dan label, kepada narasi yang sudah kita hafal, daripada kepada ciri-ciri dan petunjuk kebenaran yang termaktub dalam kitab suci yang telah Allah berikan. Karena kita cenderung menghakimi berdasarkan identitas lahiriah atau prasangka masa lalu, bukan pada esensi kebenaran yang datang dari Tuhan. Berpikirlah dengan jernih, wahai manusia, dari setiap sudut bumi. Jika gerbang timur Yerusalem benar-benar terbuka, dan seorang lelaki dari timur datang dengan membawa kebenaran yang selaras dengan kitab suci, membimbing seluruh umat manusia menuju satu tauhid, menyatukan hati-hati yang terpecah belah di bawah panji keadilan, maka siapakah dia sebenarnya? Dan yang terpenting, bagaimana kamu akan menyikapinya? Apakah kamu akan tetap melawannya hanya karena kamu tidak siap menerima takdir akhir zaman yang mungkin berbeda dari apa yang kamu bayangkan? Apakah kamu akan menolak kebenaran hanya karena ia datang dari arah yang tidak kamu duga, atau diterima oleh kaum yang tidak kamu sukai? Sosok yang datang ini tidak akan memimpin perang yang menghancurkan Israel. Dia akan datang untuk menyelamatkan mereka dan seluruh umat manusia. Seperti Nabi Musa alaihi salam datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari tirani Fir'aun, bukan untuk menghancurkan mereka. Dia akan datang dengan kebenaran kitab suci, sebagai penggenapan janji Tuhan. Inilah jalan nubuat. Inilah akhir dari penantian ribuan tahun yang telah terukir dalam sejarah semua agama besar. Inilah panggilan bagi semua manusia untuk membuka hati dan pikiran, melampaui sekat-sekat perbedaan, dan berpegang teguh pada kebenaran kitab suci. Apakah kamu siap menerima kenyataan, betapapun berbeda dan mengejutkannya? Ataukah kamu akan menjadi penghalang bagi takdir Allah yang sedang berjalan, karena enggan melepaskan prasangka lama dan berpegang pada kebenaran kitab suci? Jika gerbang timur itu terbuka, dunia akan berubah selamanya. Pertanyaan terakhir untukmu, di sisi manakah kamu akan berdiri saat perubahan itu terjadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.